Kita mau ke tempat Pak Marno yang selama ini dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan atau menyadarkan orang-orang yang kesurupan. Kita akan tanya, apa sebenarnya penyebab kesurupan? Benarkah karena makhluk gaib, makhluk astral, atau karena hal-hal lain? Saya dengarkan Pak Marno punya kebiasaan menyembuhkan atau menyadarkan orang yang kesurupan. Sebenarnya apa sih penyebab orang kesurupan itu? Orang yang kesurupan itu apa karena secara lahiriah yang ada di dunia sama roh halus berbeda. Kita kadang-kadang nggak melihat ada roh halus, kadang-kadang dia kencing sembarangan atau buang apa, ngelempar apa. Nah, roh halus itu nggak terima. Tidak terimanya dia kadang-kadang banyak permintaan. Jadi tujuan dia merasuk ke orang itu karena ada permintaan. Ada permintaan karena daerah dia ada dikotori, ya seperti buang air sembarangan, kencing atau melempar, buang apa. Nah itu yang nama disebut makhluk halus itu tidak terima. Sebenarnya tempat-tempat seperti apa? Tempat-tempat seperti apa yang biasa ada makhluk halusnya gitu, dihuni makhluk halus gitu? Kita tidak tahu makhluk halus itu di tempat apa. Kebanyakan secara lahiriah orang yang awam taunya di tempat yang tidak ada penghuninya, rumah kosong, hutan, goa, pohon besar kebanyakan. Tapi secara kebatinan yang disebut makhluk halus itu di tempat keramaian pun ada. Di tempat-tempat ramai. Tempat ramai ada. Oh, itu sebabnya banyak anak-anak sekolah lagi rame-rame kesurupan. Iya, gitu. nah di situ contohnya itu seperti keramaian itu seperti kan banyak mendengar apa anak-anak sekolah dengan tiba-tiba kesurupan 1, 2, 3 banyak kan ya. Itu tempat ramai. Kenapa dia berantai seperti itu, Pak? Berantai seperti itu karena makhluk halus itu kalau memang satu, yang ini secara tidak sadar yang tadi kesurupan ngamuk-ngamuk seperti tertidur, lari yang ke satunya lagi. Kalau satu, kalau memang ada beberapa makhluk halus 2 atau 3, dia bisa bareng-bareng ngamuk di situ. Itu di situ. Jadi kalau cuma satu dia bisa pindah-pindah. Kalau rame langsung juga dia. Langsung semuanya. Terus ini bagaimana cara menyadarkan gitu atau menyembuhkan orang yang kesurupan ini? Cara menyembuhkan secara kebatinan satu seperti saya punya seperti begini. Yang pertama dengan izin Allah, ya kita yang di atas, cuma saya sebagai perantara syariat aja. Kebanyakan dalam penyembuhan itu banyak makhluk halusnya, banyak permintaan seperti dia mau merokok dulu atau sepah atau siri dia yang udah komplit itu minta siri, atau ada lagi lisong, ada lagi minuman. Nah itu bermacam-macam permintaan. Tapi kalau ya orang seperti saya ini kadang-kadang saya nggak menuruti. Aku nggak marah. Marah, tetap marah. Nah, di samping dia marah-marah itu kita lawan. Lawan apa? Nah, saya punya amalannya, ya. Kebanyakan secara inilah orang awam yang tidak ini baca aja ayat kursi, ya kebanyakan ya. Baca ayat kursi, surat Anas. Di situ kebanyakan orang begitu.
permintaan. Nah, yang pengalaman saya nih ya, Iya. yang paling berat yang di Center Park. Mm. Center Park itu ada 3 orang kesurupan. Saya dipanggil malam di sana, ada 3 orang kesurupan. Itu bioskop ya. Nah, di situ kesurupan 3 cewek semua. Cewek. Satu saya datang ini saya syaraatin sembuh. Satu lagi syaraatin lagi, satu sembuh. Nah, yang terakhir yang ketiga itu susah. Kenapa? Nah, permintaan, nah, dia orang yang paling di istilahnya dia karena dia tidak melihat, dia nendang bak sampah, ngelempar sesuatu, kena si makhluk halus itu. Karena makhluk itu susah. Saya ada 2 jam kalau nggak salah di situ. Nah, terus dia minta apa? Minta cerutu. Saya minta sama yang hadir di situ semua, karyawan sama bosnya, beliin cerutu. Nah, terus beliin cerutu. Udah, kalau memang saya bilang sekarang maunya apa? Ini udah diturutin. Saya mau bawa dia, katanya. Dibawa ke alam gaib. Iya, ikut dia. Nah, ini yang kena sama dia tuh mau dibawa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, secara kebatinan kita melawan. Kalau memang harus dibawa ini terus apa? Prinsipnya mati kan ya. Iya. Ikut dia kan. Oh, kalau dia kita iya kan, dia ikut itu meninggal orang. Meninggal. Tapi kita menentang. Sudah lain alam. Saya bilang sudah lain alam. Semua apa yang ini saya turuti. Terus begitu juga karena ini si A tidak melihat kamu, ya mohon dimaafkan. Kita udah berbeda alam. Lama kelamaan ya agak inilah apa iya ya udah kalau begitu saya minta jantung apa, jantung manusia. Oh, nggak bisa, itu sama juga mati ya, mengambil apa nyawa apa seseorang. Yang bisa mengambil nyawa seseorang saya bilang cuma yang di atas Allah. Nah, saya nyebut apa dengan kata-kata Allah itu, dia nah yang kesurupan ini merontak panas. Nah, berarti si yang kesurupan ini lain agama dari kita. Itu kalau secara kebatinan begitu. Berontak, dipegang berapa orang dia, wah malah terlepas ya. Ini. Oh ya udah kalau begitu saya bilang saya akan turuti, tapi bukan jantung manusia, jantung hewan. Nah, itu saya minta sama jantung sapi. Kita jantung sapi. Ya, sekarang pulang akan saya antar, tempatnya di mana? Nah, kan itu ada parkir. Tempat parkir ya, ke atas ada tempat parkir, terus ada tempat buangan apa, tempat sampah. Nah, si yang kesurupan ini masih belum sadar. Itu setelah dikasih permintaannya tadi jantung, belum sadar juga. Itu kan kita belum beli itu. Oh, belum beli. Saya akan usahakan, saya bilang gitu. Oh, saya akan usahakan. Nah, yang kesurupan ini secara tidak sadar dia jalan, ya. Saya ikutin. Nah, oh iya teman. Oh, secara apa? Oh, dia jalan ke tempat yang asal itu. Iya, yang dia melakukan sesuatu. Yang tadi buang itu. Buang apa sampah, nendang apa gitu. Nah, itu adanya di tempat parkiran. Tempat parkiran ya. Tempat parkiran. Setelah itu saya syariatin ini. Oh ya, udah kalau memang begini saya turuti, saya akan kasih jantung
mungkin kalau malam ini tidak bisa, esok hari. Ya, ya. Nah, saya melihat itu seseorang yang ada di situ, ya si Penampakan gitu. menampakkan makhluk halus itu, makanya orang-orang yang ada di sekitar, Bapak bicara sama siapa, salaman sama siapa, nah itu orangnya tinggi, besar, kulitnya hitam. Ya. Setelah itu, yang kesurupan itu langsung jatuh. Betul. Setelah jatuh dia sadar, dia cerita kenapa saya ini. Saya udah suruh bawa ke kamar dulu, nanti saya akan saranin karena dia terlalu lemah, ini ketimpangan dengan makhluk halus itu. Nah, saya bicara sama bos itu, tolong diberikan ini ya, Bapak aja kata yang beli. Nah, ternyata saya suruh beli malam itu karena udah waktu udah malam, nggak ada yang ini. Saya ke Tanah Abang, tempat pemotongan hewan ini. Besok aja Pak diambil, nah, sekitar jam 8-an gitu. Nah, besok harinya jam 8 itu saya ngambil jantung kambing itu. Setelah ambil kambing itu dengan permintaan si makhluk halus ini, jadi di tengah-tengah jembatan jantung itu dilempar ke sebuah sungai ke sebelah kanan. Setelah saya buang jantung itu sebelah kanan, seperti pundak saya ada yang nepuk. Nah, setelah itu pernah datang lagi nggak ada mengganggu orang-orang situ lagi nggak? Setelah itu tidak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Nah, jadi sekarang terakhir Pak, kalau orang awam nih Ya. ketemu ada temennya kesurupan, sementara dia tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan atau amalan ini apa yang harus dilakukan? Kalau orang awam ketemu temennya kesurupan, kita baca ayat kursi aja. Ayat kursi surat Anas, di akhir ayat kursi itu kita nyebut la ilaha illallah wallahu akbar, usap muka yang kesurupan itu, tepuk Ditepuk 3 kali, ya. Ditepuk pundaknya 3 kali. Insya Allah